Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan dinamika kuantum secara lebih rinci ya. Nah, seperti kita ketahui ya, dinamika kuantum digambarkan sebagai lintasan atau kurva di dalam ruang keadaan. Dalam hal ini adalah ruang Hilbert yang merupakan solusi bagi persamaan Schrödinger gitu. Dinamika kuantum dan operator pergeseran waktu. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dinamika kuantum ya digambarkan atau dimodelkan ya sebagai lintasan atau kurva ya dalam ruang Hilbert. Ya, jadi kalau digambarkan sebagai lintasan, ya ini artinya adalah pemetaan, ya. Jadi T itu menggambarkan waktu, ya, parameter waktu. Ini jadi psi T. Jadi ini menggambarkan lintasan di dalam ruang Hilbert. Jadi psi sebagai fungsi T, ya. Nah, dengan psi ya sebagai fungsi T itu merupakan solusi bagi persamaan Schrödinger ya, saya tulis di sini solusi bagi persamaan Schrödinger ya. Ini jadi persamaannya I bar D per dt psi T sama dengan H digunakan pada psi T. Ya, dengan H adalah operator Hamiltonan ya, jadi menggambarkan energi mekanik sistem itu ya. Dengan H itu operator Hamiltonan. Ya, ini menggambarkan energi mekanik di sistem dan ini harus berlaku. Jadi norm dari psi T itu sama dengan 1, jadi ternormalisasi ya. Jadi kita sepakati bahwa keadaan kuantum diwakili oleh vektor-vektor dalam ruang Hilbert yang ternormalisasi, artinya panjangnya satu satuan. Jadi untuk semua T ya, semua T yang ada dalam domain dari lintasan ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba andaikan ya, kita memiliki operator ya, operator pergeseran waktu yang menggambarkan nanti lintasan itu. Ya, jadi kalau saya gambarkan sebagai lintasan ya, saya gambarkan di sini. Ya, jadi misalnya itu ya, jadi pada saat T sama dengan T0 maksudnya di sini ya, ini psi T0 ya. Kemudian ini karena bergerak ya, jadi ini lintasan tadi ya, psi sebagai fungsi T tadi. Maka kemudian kita bisa gambarkan bahwa di setiap titik sepanjang lintasan itu merupakan vektor ya. Jadi vektor-vektor. Jadi misalnya ini psi T pada saat T sama dengan T1 itu ya. Kemudian bisa juga ini yang sana, misalnya ini psi T ya, sembarang begitu. Nah, ini kalau pilih ini saya pindah saja di sini ya, biar lebih enak dilihat. Ini psi pada saat T1 gitu. Nah, kemudian di sini ini adalah psi pada saat T2 gitu. Ya, jadi kita berharap ada operator yang misalnya membawa dari psi T0 menuju ke psi T gitu misalnya ya. Jadi
Oleh karena itu kemudian diaksiomakan, ya, diaksiomakan, ya, suatu operator, ya, saya tulis sebagai U, ya, T, T0, ya, nanti bacanya dari belakang, ya, jadi operator pergeseran waktu dari T0 menuju ke T gitu, ya, sedemikian sehingga ini berlaku, ya, sedemikian bahwa apa namanya U, jadi T, T0 jika dikenakan pada psi pada saat T0, ya, itu dihasilkan apa namanya psi T gitu, ya. Jadi artinya nanti kita akan coba konstruksi operator ini, pergeseran waktu ini sedemikian sehingga apa namanya kalau dikenakan pada psi T0 diberikan ini, jadi ini vektor keadaan yang diberikan, maka kemudian hasilnya adalah psi T itu. Jadi orang bacanya operator ini membawa psi T0 ya menuju ke psi pada saat T sembarang gitu. Ya, jadi itu harapan kita. Nah, tentu apa namanya psi T ini yang harus memenuhi persamaan Schrödinger itu, ya, dan juga memenuhi syarat ini gitu, ya, memenuhi syarat itu. Tentu saja seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga akan apa namanya berasumsi bahwa harus berlaku seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ya di situ ada titik waktu T1, T2, artinya kalau kemudian kita konstruksi operator serupa tapi untuk dari T0 menuju ke T1, ya, dikenakan pada psi T0, ya, haruslah ya menjadi apa namanya psi T1 gitu, ya. Jadi operator ini kemudian membawa, ya, operator ini artinya operator yang membawa keadaan dari saat T0 menuju ke keadaan pada saat T1 gitu. Ya, oke. Nah, demikian juga apa namanya kalau kita mempunyai operator ini U, ya, dari dari T1 ke T dikenakan pada psi T1 gitu, maka diharapkan didapat apa namanya keadaan pada saat psi T itu, ya, ini. Jadi psi T itu bisa diperoleh dari psi T1 tapi dengan operator U T1 T gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa lihat, ya. Jadi kalau kemudian psi T1 itu kita ganti ini, kita dapatkan bahwa U, ya, jadi ini kita substitusikan ke sini, ya. Ini kita substitusikan ke sini, ini T, ya. Kemudian ini T1, ya. Kemudian ada ini, ya. Jadi U T1, T0 gitu dikenakan pada psi T0, ya. Hasilnya adalah psi T. Hasilnya adalah psi T. Ya. Jadi tentu saja di sini T0 kurang dari atau sama dengan T1 kurang dari atau sama dengan T gitu. Berlaku. Ya, kita lihat di situ bahwa apa namanya kita bisa membawa psi T0 menuju ke psi T1 dulu, baru dari psi T1 menuju ke psi T itu. Ya, seperti itu. Ya, tentu saja kemudian kita juga bisa mengkonstruksi operator pergeseran waktu yang membawa psi T0 menuju ke psi T2. Lalu baru dari psi T2 menuju ke apa namanya psi T gitu, ya. Jadi saya konstruksi di sini, ya. Ya. Jadi kita bisa mestinya juga berharap bisa mengkonstruksi operator ini. Jadi dari T0 menuju ke T2 begitu, ya. Kemudian apa namanya ini dikenakan pada psi T0, ya. Harapannya hasilnya adalah psi T2 gitu, ya. Nah, kemudian harus juga bisa dikonstruksi operator pergeseran waktu ini dari T2
menuju T gitu ya, sehingga kalau dikenakan pada psi T2 ya, itu hasilnya adalah psi T juga gitu ya. Artinya bahwa psi T itu bisa diperoleh dengan ini tadi, dari sini melalui T1 baru T, dari T0 ke T1 ke T, bisa juga dari T0 kemudian menuju ke T2 gitu ya, lalu dari T2 menuju ke T. Artinya ini sama saja mengatakan bahwa apa namanya ya, kalau ini saya substitusikan ke sini, kita dapatkan U ya, T, T2 U T2, T0 ya, yang ini dikenakan pada psi T0 gitu ya, itu hasilnya adalah psi T gitu. Ya, misalkan ini saya tulis sebagai persamaan 1 gitu, kemudian ini saya tulis sebagai persamaan 2, jadi ini mestinya untuk setiap T 0 kurang dari atau sama dengan T2 kurang dari atau sama dengan T gitu ya. Ini saya tulis sebagai persamaan 2 ya. Jadi maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan ini. Jadi bahwa apa namanya U T, T2 ya dikalikan dengan U T2, T0 ya, ini harusnya sama dengan U T, T1 U T1, T0 ya, begitu ya. Jadi tidak peduli titik ya, waktu yang mana yang kita ambil, apa namanya, bahwa kita bisa membuat psi T0 ya dengan beberapa tahap itu tadi ya. Jadi ke T1 dulu, ke psi T1 baru ke psi T, atau dari ini psi T0 ke psi T2 lalu baru ke psi T ya. Jadi sama aja hasilnya. Itu menuntut ungkapan semacam ini gitu ya. Nah, jadi ini diaksimalkan semacam ini ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya, jadi dari persamaan paling awal ini ya, dan persamaan 1, ini misalnya saya tulis sebagai persamaan 0 gitu ya, dari persamaan ya 0 dan persamaan 1, kita dapat bahwa U T, T0 itu ternyata juga sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini karena sama-sama psi T ya hasilnya, maka dan ini sama-sama psi T0 ya. Jadi kita dapatkan ini sama dengan U T, T1 U T1, T0 gitu ya. Oke, nah demikian juga dari persamaan 0 ya dan persamaan 2 misalnya ya, persamaan 2 yang ini tadi ya. Jadi ini sama-sama psi T, ini psi T, ini psi T0, ini psi T0, maka juga didapat bahwa U ya, T, T0 itu sama dengan U T, T2 ya, dikalikan dengan U T2, T0 ya. Oke, itu ya. Jadi dari T0 dibawa ke T2, dari T2 dibawa ke T ya, sama dengan ini. Dan juga tentu saja ya apa namanya, ini tadi ya, berlaku ini tadi. Jadi kita dapatkan 3 ungkapan itu. Nah, kemudian selanjutnya kita aksiomakan bahwa apa namanya, operator pergeseran waktu itu hanya bergantung pada selisih waktu akhir dan waktu awal gitu. Jadi ya diaksiomakan ya bahwa ini U ya T double aksen, T ini hanya bergantung ya bukan pada masing-masing titik waktu itu, tapi hanya bergantung pada selisih antar keduanya ya. Jadi kalau ini T aksen ya, ini T double aksen minus T aksen gitu. Jadi ini untuk setiap T aksen, T double aksen anggota R ya, himpunan waktu ya, dengan T double aksen tentu saja apa namanya ya, itu jadi gitu aja ya. Oke, jadi hanya pada selisih itu.
Nah, oleh karena itu ya tentu saja dari persamaan ini, ya dari persamaan yang ini, ya jadi ya misalnya ini saya tulis sebagai persamaan apa namanya 1, 2, 3 ya 3. Dan ini persamaan 4 gitu ya. Ya dari persamaan 3 itu kemudian kita dapatkan ya dan di aksioma tadi ya kita dapatkan akhirnya bahwa apa namanya U ya T minus T0 ya itu akan sama dengan ini ya, jadi U ya T minus T1 dikalikan dengan U T minus apa namanya T1 minus T0 gitu ya. Jadi dari sini ya T minus T1 ya T1 minus T0 kita dapat ungkapan itu ya. Nah kemudian dari U T minus T0 ya, oleh karena itu kemudian kita bisa ini saya tuliskan sebagai U ya T ini saya tambahkan, saya kurangi dengan T1 ya, lalu saya tambahkan T1 ya, jadi ini sama dengan 0 kan ya, jadi nggak ada masalah, jadi ini sama dengan ini, clear ya saya rasa itu. Oke, jadi kemudian kita lihat itu dari dua persamaan ini, kita dapatkan ungkapan ini ya, bahwa U ya T ini minus T1 ya, ini saya kurungnya saya tambah 1 itu ditambah dengan T1 minus T0 gitu ya. Nah kemudian ini ternyata akan sama dengan ini ya, sama dengan itu, jadi U ya T minus T1 ya dikalikan dengan U T minus T0 gitu. Ini T1 ya, T1. Oke ya, lihat di sini. Jadi karena ini bilangan real ya. Jadi artinya kemudian kita dapatkan ungkapan yang apa namanya terkait dengan penjumlahan di apa namanya himpunan waktu itu ya, himpunan waktu R itu ya. Jadi bahwa kita punya ungkapan ini, jadi U ya nantinya, jadi kalau kita operator U yang kita konstruksi itu nanti akhirnya akan berlaku seperti ini. Jadi kalau ini ada T atau mungkin saya tulis di sana delta T ya ya, kemudian ditambah dengan delta T aksen ya, secara umum ini akan sama dengan U delta T ya dikalikan dengan U delta T aksen, secara umum seperti itu. Jadi ini untuk setiap delta T, delta T aksen anggota R gitu. Ya lebih umum lagi tentu saja akan sama dengan ini ya. Jadi U T plus T aksen ya itu sama dengan U T dikalikan dengan U T aksen gitu. Oke, jelas ya saya rasa. Nah kemudian apa namanya dengan demikian ya jadi ini untuk setiap T, T aksen anggota R ya gitu ya. Oke, jadi kita bisa membayangkan oleh karena itu ada pemetaan utopi yang membawa setiap anggota R itu menuju ke suatu himpunan operator di apa namanya di H ya, ini saya tulis sebagai O topi H gitu ya, jadi himpunan yang beranggotakan semua operator di H. Nah kemudian kita syarat ini ya, syarat bahwa apa namanya ya, syarat bahwa panjang vektor psi T ya itu selalu sama dengan 1 untuk setiap T anggota R ya itu menyebabkan atau menuntut atau berimplikasi ya, mengakibatkan bahwa apa namanya operator U itu harus uniter
ya, operator itu harus uniter. Jadi kita buktikan di situ ya, bahwa operator itu harus uniter gitu. Ya, ini. Jadi operator U untuk setiap T itu harus uniter ya. Oke, jadi tentu saja panjang vektor psi T ya kuadrat itu sama dengan produk skalar antara psi T ya dengan psi T gitu ya. Nah, dan ini harus sama dengan 1 tentu saja. Jadi untuk setiap T anggota R tadi ya, untuk setiap T yang ada di R gitu. Nah, ini tentu saja kalau kita hitung ya, jadi U katakanlah gitu ya, U T ya minus T0 gitu ya. Kemudian dikenakan pada psi T0 ya. Lalu U T ya, ini sama dengan ini ya. Jadi minus T0 psi T0 ya. Ini tentu saja sama dengan ini. Harus sama dengan ya, agar sama dengan 1 ya, ini mestinya harus sama dengan ini psi T0 ya, psi T0 gitu ya, dan ini sama dengan 1 gitu. Nah, jelas sekali di sini ya, bahwa apa namanya operator ini U T minus T0 itu apa namanya uniter ya, uniter ya, uniter gitu ya. Ini tuntutan ini ya, jadinya harus sama dengan ini, maka itu harus uniter. Oke, gitu ya. Nah, juga kita lihat dari sini, kita juga bisa untuk kasus ini tadi kita bisa mensisipi. Jadi ini bukan T1 tapi T2 ya. Hasilnya akan mengakomodasi ini tadi. Ya. Jadi kalau apa namanya untuk UT, T0 itu kita sisipi dengan T2 jadi minus T2 plus T2, maka hasilnya itu akan mengakomodasi syarat ini tadi. Ya, gitu ya. Jadi oleh karena itu sekarang kita bisa konstruksi bahwa operator U itu adalah merupakan image dari pemetaan ya, dari himpunan waktu R, himpunan semua bilangan real kita pandang sebagai himpunan waktu, menuju ke ini UH. UH adalah himpunan yang beranggotakan semua operator uniter di ruang Hilbert H itu. Ya, bahwa setiap apa namanya T ya dipasangkan dengan apa namanya UT gitu ya, T ya, jadi dengan UT ya, UT itu apa tadi uniter tadi ya. Sedemikian ya, sedemikian sehingga ini harus berlaku. Jadi UT plus T aksen itu harus sama dengan UT dikalikan dengan UT aksen. Ya, jadi ini dalam bahasa matematik ya, bahwa U itu adalah wakilan ya, dari dalam bahasa matematik operator pemetaan U itu adalah wakilan ya, wakilan uniter ya bagi grup ini himpunan semua bilangan real disertai dengan operasi penjumlahan gitu ya. Karena tadi jadi ini adalah operasi grup di ini ya, jadi himpunan semua bilangan real itu, sementara perkaliannya adalah operasi di grup tadi UH. Jadi UH itu suatu grup ya, grup uniter, grup yang beranggotakan semua operator uniter di dalam ruang Hilbert H itu. Jadi bentuk sebuah grup gitu. Ya, jadi oleh karena itu operator itu ya, pergeseran waktu itu bisa kita pandang sebagai apa namanya wakilan grup dinamik R, plus di dalam ruang Hilbert itu. Wakilan uniter gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi apa namanya kira-kira gambaran operator pergeseran waktu itu seperti itu ya. Jadi menghasilkan apa namanya ya, dari artinya bahwa operator itu akan membawa kita dari keadaan di saat T 0 misalnya menuju ke keadaan sembarang T gitu ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Ya, di samping itu juga apa namanya si T ya, keadaan pada sembarang waktu T itu harus memenuhi persamaan Schrödinger. Jadi kalau kemudian ungkapan ini, jadi jika
apa namanya, ungkapan yang U dikenakan pada apa namanya psi T0 tadi dimasukkan ke dalam persamaan Schrödinger, maka kemudian kita akan mendapatkan ungkapan persamaan ya, mendapatkan persamaan yang mengkontrol, mengendalikan apa namanya atau menentukan U sebagai fungsi T itu. Nah, untuk itu kemudian kita ambil ya, untuk biar lebih sederhana bahwa T0 itu sama dengan 0 gitu. Jadi T0 sama dengan 0. Jadi kita mulai dari titik waktu T sama dengan T0 sama dengan 0 ya. Sehingga kemudian harapannya ini tadi bahwa psi T ya, untuk sembarang waktu T itu akan sama dengan psi UT maaf ya. Jadi T minus T0, T0-nya 0, jadi T minus T0 sama dengan T dikenakan pada psi 0 gitu. Ya, jadi kita berangkat dari keadaan awal psi 0 ini diketahui ya, dan kita berharap kita menemukan UT sehingga kemudian dengan mengenakan UT pada psi 0 kita dapatkan psi T untuk sembarang T. Ya, jadi ini harus memenuhi persamaan Schrödinger gitu. Ya, itu kalau kita substitusikan ke dalam persamaan Schrödinger, jadi D per dt ini kalikan I H bar begitu. Ya, ini hasilnya kalau dikenakan pada psi T, psi T-nya kemudian diganti dengan itu. Ya, saya tulis di sini U T psi 0 gitu. Ya, ini harus sama dengan apa namanya H, operator H itu ya, Hamiltonan dikenakan pada itu tadi ya. Jadi U T dikenakan pada psi 0. Ya, gitu. Oke, ya karena psi 0 itu tidak bergantung pada waktu T, maka ini bisa keluar dari tanda turunan itu. Jadi ini I H bar ya, tetapi tentu saja psi 0 tidak boleh ke sana ya, karena ini vektor yang dikenai operator ini ya. I H bar D per dt dikenakan pada UT gitu. Ini semua ini dikenakan pada psi 0 gitu. Jadi semua operator ini dikenakan pada psi 0 ya, itu akan sama dengan ya, ini sama saja. Jadi ini operator H dikalikan dulu dengan operator UT, lalu baru dikenakan pada psi 0 ya. Nah, karena psi 0 tadi sembarang ya, jadi kemudian dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa I H bar ya D per dt dari UT ya itu sama dengan operator Hamiltonan dikalikan dengan UT itu. Ya. Jadi kita juga akhirnya mendapatkan ya persamaan untuk U yang sebentuk dengan persamaan untuk psi T tadi, persamaan Schrödinger. Jadi ini persamaan Schrödinger tapi untuk operator pergeseran waktu UT itu. Nah, lalu apa bedanya dengan operator persamaan Schrödinger yang awal tadi? Ternyata kita bisa melihat ya, dengan mudah nanti kita tunjukkan bahwa ini bisa diselesaikan. Jadi artinya kita bisa menentukan U sebagai fungsi T itu gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat bentuk persamaan itu ya, oke, kemudian kita bisa membayangkan ya suatu persamaan diferensial berderajat 1 untuk suatu apa namanya, untuk suatu variabel ya, real ya. Jadi misalnya ya, mungkin Anda ingat persamaan ini, jadi alpha dz ya per katakanlah dx gitu sama dengan misalnya alpha sebagai fungsi x gitu ya, dikalikan dengan z ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kemudian ya, jadi misalnya apa namanya ini dikalikan ya, biar mirip dengan apa yang ada di situ. Ini saya kalikan dengan I begitu ya. Maka dari persamaan ini kita dapatkan apa namanya dz per dx ya. Oke, ini z-nya saya pindah ke kiri, dz itu. Lalu ini akan sama dengan kedua ruas saya kalikan dengan minus i ya. Kita dapatkan minus i ya, alpha x gitu. Ya, alpha x. Kemudian dikalikan dx gitu. Ya, dikalikan dx. Ya, nah kemudian kalau ini kita integralkan kedua ruas ya, ini kita integralkan begitu. Ya. Itu. Ya, kita akan mendapatkan bahwa ini ya, jadi sini kita dapatkan ln z gitu
ya, ditambah ya, saya masukkan sini ln suatu tetapan C gitu ya, itu akan sama dengan ini ya, jadi minus I integral ya alpha x dx gitu ya. Ya, jadi tentu ini kemudian bisa diganti dengan anti turunan ya, jadi anti turunan dari alpha x itu ya. Jadi mungkin ini akan saya ya, semua ini itu bisa kita tulis sebagai misalnya gamma x gitu ya, dengan d gamma per dx ya, d gamma per d gamma per dx itu sama dengan alpha x gitu ya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, sehingga kita dapatkan sekarang ya apa namanya ungkapan ini ya. Jadi atau ini saya pilih saja, ini bukan plus tapi minus, ini juga boleh karena ini tetapannya bebas ya tadi ya. Ya, kita dapatkan dari sini kita apa namanya ln ya z per c ya, itu akan sama dengan tadi minus I ya gamma x gitu ya, minus I gamma x ya. Jadi sekarang semua ini kecuali minus I ya, ini semua ini sama dengan gamma x tadi. Ya, kita dapat ungkapan ini ya, z sebagai fungsi x, c itu ketetapan. Nah, ini tentu saja kita bisa tuliskan z ya per c itu sama dengan e pangkat minus I gamma x gitu ya. Dan dari sini kita dapatkan bahwa z sebagai fungsi x ya itu sama dengan c dikalikan e pangkat minus I gamma x ya. Ya, begitu. Jadi persamaan semacam ini ya kita bisa selesaikan ya dalam bentuk seperti ini tadi, bahwa nah orang kemudian bisa saja memilih apa namanya c itu pilih biar sederhana 1 misalnya gitu ya. Oke, jadi ini kemudian menginspirasi kita kalau kita bandingkan dengan persamaan ini ya. Kalau kita bandingkan persamaan ini, maka ada H di situ, nanti ada H bar, jadi ini H bar dipindah ke sini jadi H per H bar gitu, ya. Jadi dan kita berharap ada suatu apa namanya eksponensial ya bagi operator H itu tadi, ya sedemikian rupa sehingga merupakan solusi dari persamaan ini. Ya, kita lanjutkan di sini ya. Ya, khususnya kalau kemudian ya kasus khusus jika apa namanya alpha x itu tetapan ya, ini tetapan ya, tetapan ya, maka kemudian kita dapatkan bahwa z sebagai fungsi t itu sama dengan c tadi, lalu eksponensial dari apa namanya minus ya, minus i alpha x gitu ya. Itu kasus khusus ya, jadi kalau alpha itu suatu tetapan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk ini ya, kita bisa persamaan ini bisa kita tulis sebagai ya apa namanya d ya, d per dt dari ut gitu, itu sama dengan ya ya u itu suatu operator yang apa namanya uniter, artinya operator itu memiliki inverse gitu ya. Jadi bisa saja kedua ruas itu apa namanya kita kalikan dengan u inverse ya, u inverse gitu ya. Jadi maaf ya, saya tulis ini u inverse t gitu ya. Ini tentu akan sama dengan ya, jadi kedua ruas kalikan minus i, jadi minus h topi per h bar gitu ya, ya dikalikan dt. dt-nya sudah ada di sini ya, jadi seperti ini. Atau kemudian kita bisa tuliskan ya, jadi apa namanya ini sama dengan d u t ya, lalu dikalikan dengan u inverse t ya, itu sama dengan, oh ya ini minus i ya, saya lupa ya, minus i per h bar ya, dikalikan h ya, dan h bisa saja merupakan fungsi t ya, fungsi waktu ya. Jadi h ini masih bisa saja merupakan fungsi waktu ya, t begitu, lalu dikalikan dengan dt ya.
Oke, jadi kalau dibayangkan ini mirip dengan ungkapan yang ini tadi ya. Jadi ini tadi ya. Good. Nah, apa namanya? Mengingat ya, jadi eksponensial itu bisa ditulis dalam bentuk deret ya. Jadi kalau apa namanya, eksponensial dari minus i alfa ya, tadi x gitu ya. Oke, atau tadi pakai yang gamma tadi ya, jadi yang secara umum tadi minus i gamma x itu. Nah, ini tentu bisa ditulis ya, kalau ini bilangan real ya, kita bisa tulis ini sigma n dari 0 sampai dengan infinite minus i gamma x ya, jadi ini pangkat n gitu ya, ini saya batasi ya, pangkat n. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini tuh jadi ini pangkat n dibagi dengan n faktorial ya. Ya, kita akan mengikuti cara serupa itu ya, karena yang bisa kita lakukan untuk apa namanya operator tentu saja dengan menuliskan eksponensial itu sebagai penderetan gitu ya. Oke. Nah, konsekuensinya ini kalau ditulis dalam bentuk penderetan itu akhirnya ya berlaku, dia memenuhi persamaan ini gitu ya, bisa tunjukkan. Nah, kemudian kita berharap bahwa dengan penderetan terhadap apa namanya operator ya semacam itu ya, itu kita dapatkan solusi eksponensial untuk u tadi gitu ya. Oke, jadi intinya kemudian dari sini kita apa namanya ya, kita asumsikan ya bahwa ini jadi apa namanya u ya, u itu apa ya gini, jadi pertama kita ya diasumsikan dulu, jadi yang pertama dengan asumsi bahwa h itu bukan merupakan fungsi dari t, itu biar yang pertama ya, biar sederhana begitu. Nah, maka kemudian dituliskan bahwa u ya sebagai fungsi t itu harapannya akan sama dengan ini, jadi eksponensial ya, eksponensial dari ini apa namanya minus i per h bar gitu ya, dikalikan h ya, karena bukan merupakan fungsi waktu ya, lalu dikalikan dengan t gitu ya. Jadi ini saya rasa karena ini tadi ya, jadi lihat di sini tadi, jadi z sebagai fungsi t, karena alfa itu tetapan maka ditulis minus i alfa x. Jadi ya dengan alfa di situ ya, tentu saja ini tadi, jadi sekian ini kita pandang sebagai sekian ini sebagai h per h bar sebagai alfa gitu. Ya, ini kalau kemudian dituliskan dalam bentuk deret ya, kita dapatkan ungkapan ini ya, kalau itu dalam bentuk deret ya. Jadi oleh karena itu kita lihat apakah ungkapan semacam ini merupakan solusi dari persamaan di atas itu atau di sana itu ya. Oke, jadi u sebagai fungsi t, oleh karena itu ini akan sama dengan sigma ya n dari 0 sampai dengan infinite. Nah, ini apa yang Anda tanda seper n faktorial ya, sesuai dengan definisi tadi ya, lalu dikalikan dengan ini yang ada dalam tanda kurung itu ya, minus i ya, kemudian per h bar dikalikan h topi t, ini pangkat n gitu. Oke gitu, jadi harapannya semacam ini ya, sebagai eksponensial yang kemudian ditulis secara deret seperti ini. Oke, nah kemudian berikutnya ya, kita turunkan u itu terhadap waktu ya, jadi di ut per dt ya. Nah, ini kalau diturunkan terhadap waktu maka tentu ada ini konstanta h n faktorial ya, h bar konstanta, i itu konstanta, h itu juga konstanta, ada t pangkat n di situ yang bukan merupakan konstanta ya. Jadi kemudian kita bisa tuliskan ini sigma n dari 0 sampai dengan infinite, yang konstanta saya pindah ya, jadi ini seper n faktorial, lalu dikalikan dengan minus i per h bar dikalikan h topi ya, ini pangkat n begitu, lalu dikalikan dengan ini d per
dt dari t pangkat n, gitu tentu saja. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau ini diturunkan, ya terhadap ini hasilnya n t pangkat n min 1 gitu. Nah, ketika n itu sama dengan 0, maka lenyap gitu. Ya, jadi oleh karena itu kemudian hasilnya adalah jumlahan ini sigma n, ya. N-nya tidak dari 0 lagi tapi dari 1 sampai dengan infinite, ya, seper n faktorial. Lalu ini tetap ya minus i per h bar, ya, minus i per h bar dikalikan h pangkat n begitu. Lalu ini dikalikan dengan n dikalikan t pangkat n min 1, ya. Bisa tulis seperti itu, ya. Oke. Nah, ini kemudian saya lanjutkan di sini, ya. Ya. Ini tentu akan sama dengan apa namanya sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite. Ini ada n, ini ada n faktorial. Jadi n dibagi dengan n faktorial itu tentu akan sama dengan seper n min 1 faktorial. Jadi seper, ya, n min 1 faktorial. Oke. Nah, kemudian ini saya keluarkan. Jadi satu ini minus i per h bar h topi itu saya keluarkan, ya, sehingga kita dapatkan ini ada minus i per h bar dikalikan h topi. Kemudian ini saya masukkan t pangkat n min 1, saya masukkan t. Tapi ini pangkat n min 1 lalu dikalikan dengan minus i per h bar dikalikan h topi. Ya, gitu, ya. Jadi ini saya keluarkan 1, ya. Oke, karena ini tidak memiliki indeks n, maka bisa keluar, ya. Ini sama dengan minus i per h bar dikalikan h topi, ya. Lalu dikalikan ini sigma n dari 1 sampai dengan infinite seper n min 1 faktorial, ya, dikalikan dengan ini minus i per h bar h topi t pangkat n min 1. Nah, sekarang kita andaikan bahwa n min 1 itu sama dengan n aksen, ya, n aksen, sehingga saat n itu sama dengan 0, ya, n sama dengan 1, maka n aksen itu sama dengan 0, ya, sehingga kemudian kita bisa tuliskan jumlahan atau terakhir itu, ya, deret terakhir itu kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi bahwa d u t per dt itu sama dengan minus i per h bar, ya, minus i per h bar h, gitu, ya, sigma n aksen dari 0 sampai dengan infinite itu jadi seper ini jadi n aksen, ya, n min 1 n jadi n aksen faktorial, ya, dikalikan dengan ini minus i per h bar h topi t pangkat n aksen itu. Nah, n aksen itu dummy variabel, dummy indeks, ya. Jadi kita bisa tuliskan oleh karena ini sama dengan minus i per h bar h topi dikenakan pada ini sigma n dari 0 sampai dengan infinite, dikalikan ini seper n faktorial dikalikan minus i per h bar dikalikan h topi t pangkat n, gitu. Nah, ini tidak ada u, ya. Jadi kita dapatkan ungkapan minus i per h bar h topi, ya, dikalikan dengan u topi t, ya. Nah, kalau kedua harus dikalikan dengan apa namanya i h bar, ya, maka kita dapatkan i h bar, ya, d per dt, ya, ut itu sama dengan h ut itu. Nah, lihat, ya, ternyata ungkapan ini tadi jadi bahwa ut sama dengan eksponensial minus i per h bar ht dalam pengertian ini tadi itu memenuhi persamaan Schrödinger, ya. Jadi artinya bahwa untuk apa namanya untuk ini tadi asumsi bahwa h, ya, itu bukan merupakan fungsi waktu, ya, atau h itu konstan terhadap t, itu ini merupakan solusi, gitu, ya, itu merupakan solusi.
Oke, kita dapatkan ya satu kasus itu. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang asumsi yang kedua ya, jadi asumsi kedua bahwa apa namanya H itu merupakan fungsi waktu. Jadi yang kedua, asumsi yang kedua ya, H itu merupakan fungsi waktu. Ya, dalam hal ini kemudian ada beberapa masalah ya. Jadi kalau misalnya H itu sebagai fungsi waktu, maka yang patut dipertanyakan bagaimana dengan komutator ya antara dua operator H itu untuk dua titik waktu yang berbeda gitu. Jadi misalnya T aksen. Ya. Jadi apakah komutatif itu? Karena nanti ungkapan misalnya ini eksponensial dan sebagainya itu kaitannya dengan ini. Karena ada jumlahan ya, jadi kaitannya dengan ini. Jadi kalau ini misalnya 0 misalnya, maka nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya ini ternyata komutatif ya, jadi untuk dua titik waktu yang berbeda T dan T aksen, HT itu komutatif dengan HT aksen untuk sembarang T dan T aksen itu, maka persoalannya jadi nggak masalah ya, jadi tidak ada persoalan dengan ini tadi ya, jumlahan dan sebagainya itu tadi ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita bisa ungkapkan jadi dari tadi bahwa andaikan gamma T ya, gamma T topi itu adalah integral gitu ya, integral ya 0 sampai dengan T begitu ya, H sebagai fungsi T itu tadi ya, dt begitu ya, itu gamma T ya, itu kita definisikan seperti itu. Nah, kemudian kita asumsikan nanti bahwa U sebagai fungsi T itu sama dengan eksponensial dari tadi, jadi minus I per H bar dikalikan gamma T itu topi ya, seperti itu ya, kita tuliskan seperti itu ya. Kemudian ini jadi ini tadi ya, jadi minus I per H bar, ini HT ini kita ganti dengan ini gamma T itu tadi, dengan gamma T adalah integral ini. Ya, maka kemudian Anda bisa dengan mudah ya, dan ini tentu saja akan sama dengan jadi ini akan sama dengan eksponen sigma ya, n dari 0 sampai dengan infinite ya. Jadi seperti tadi ya, seper n faktorial lalu dikalikan dengan minus I per H bar dikalikan gamma topi T. Ini pangkat n gitu. Ya, bisa ditunjukkan dengan mudah ya. Ini pun juga akan memenuhi persamaan Schrödinger ini. Ya, jadi dengan mudah, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dapat dibuktikan ya untuk kasus ini bahwa tadi U T ya sama dengan eksponensial minus I per H bar ya, gamma topi T ini memenuhi persamaan Schrödinger ya, persamaan Schrödinger ini tadi ya gitu. Artinya bahwa ini adalah solusi gitu. Jadi ini tadi adalah solusi ya, jadi ungkapan ini adalah solusi, atau ini tadi ya, ini adalah solusi bagi persamaan Schrödinger itu. Nah, kasus yang ketiga, ketika ini tidak berlaku itu agak rumit ya, jadi saya tidak bahas di bagian ini ya, nanti di bagian yang entah di kapan ya, di mekanik kuantum lanjut misalnya akan kita bahas ya, nanti karena melibatkan integral Dyson ya, jadi saya tidak bahas di sini. Tapi memang kasus umum, secara umum ya, itu yang terjadi, yang sering kita temukan adalah kasus ini dan kasus yang tadi, di mana Hamiltonian, operator Hamiltonian itu tidak bergantung pada waktu secara eksplisit itu ya, sehingga kita bisa menerapkan yang ini ataupun yang ini tadi. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Nah, pertanyaan sekarang, jadi ya tentu saja karena ini memenuhi persamaan Schrödinger tadi ya. Jadi dan tentu kita harus pertanyakan juga apakah operator ini adalah operator yang uniter gitu ya, kita cek ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya, bahwa
operator U ya, T dengan apa namanya UT itu diberikan oleh apa tadi eksponensial ya, minus I per H bar gamma topi T gitu ya, dan ini sama dengan sigma N dari 0 sampai dengan infinite ya, minus I per H bar gamma topi T pangkat N ya, dibagi, oh ya ini bentar, masih dikalikan ya, dikalikan dengan apa namanya, seper N faktorial ya, seper N faktorial dikalikan dengan minus I per H bar gamma T ya pangkat N, itu uniter ya, uniter ya, apa namanya, kita sudah buktikan ya, saya rasa kita buktikan ya di beberapa bagian yang lalu ya, di entah di mana bagian tertentu kita sudah buktikan. Kenapa? Karena alasannya adalah ini adalah operator yang anti Hermitian. Jadi operator yang dieksponensialkan ini adalah operator yang anti Hermitian. Kenapa? Karena operator ini Hermitian. Jadi anti dan ini uniter karena ya, jadi lebih jelasnya begini ya, karena operator ini lagi minus ya I per H bar dikalikan dengan gamma topi T itu anti Hermitian ya, anti Hermitian atau anti self join. Nah, kenapa ini anti Hermitian atau self join? Sekali lagi ya, jadi karena ya, sebenarnya jadi operator minus I per H bar ya gamma T itu anti Hermitian ya, karena apa namanya ini, jadi karena operator apa namanya gamma T ya, gamma topi T yang sama dengan integral katakanlah apa tadi anti turunan ya, jadi dari H T dt dari 0 sampai dengan T ya, itu Hermitian ya, Hermitian ya, okay. Hermitian ya, itu jadi kenapa? Karena H sendiri Hermitian, jadi jumlahan antara operator yang Hermitian itu Hermitian seperti yang sudah saya bicarakan ya, ini kan jumlahan ya, jadi jumlahan antara operator-operator yang Hermitian itu Hermitian ya, sehingga kalau karena operator gamma T itu Hermitian, maka tentu saja operator ini adalah anti Hermitian. Karena ini anti Hermitian, maka operator U ini adalah operator yang uniter. Saya rasa itu argumentasi ya, bahwa operator U ini adalah operator yang uniter. Jadi memenuhi syarat tadi yang kita tentukan ya. Oke, jadi untuk dua kasus itu di mana H sebagai fungsi T ya, itu sedemikian rupa sehingga apa namanya di dua titik waktu yang berbeda itu komutatif ya, kita sudah mendapatkan solusi untuk operator pergeseran waktu gitu. Sehingga kalau dalam satu kasus kita mendapatkan atau berangkat dari sembarang keadaan psi 0, maka dari psi 0 itu kita akan mendapatkan psi T ya, dengan mudah, yakni dengan mengenakan operator U tadi ya terhadap psi 0 itu. Nah, kita akan lihat ya dalam hal ini bahwa mencari solusi persamaan eigenvalue atau suatu nilai untuk operator Hamiltonan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kemudian kita bisa tunjukkan ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan atau mendapatkan solusi dari persamaan eigenvalue atau suatu nilai untuk operator H itu ini selalu bisa dikerjakan. Jadi selalu bisa dihitung ya itu ya. Oke, sekarang sebagai contoh ya, contoh ya, misalkan ya, jadi kita punya kasus ya sedemikian rupa sehingga ini apa namanya persamaan ya, persamaan
eigenvalue untuk suatu operator Hamiltonan, ya, H, ya, V sama dengan E V, ya, itu memiliki solusi ya, solusinya tentu ada dua hal, ya. Jadi yang pertama adalah spektrum dari operator H itu, ya. Jadi spektrum operator H itu saya tulis seperti ini, ya. Jadi sigma H itu misalnya adalah discrete, ya. Jadi mulai E1, E2 dan seterusnya begitu. Ya, tentu saja, ya, selain ini spektrum, solusi dari persamaan ini adalah bahwa ini bersama ruang Hilbert itu kemudian bisa dituliskan sebagai jumlahan langsung, ya, jumlahan langsung dari ini E1, kemudian E2, ya, dan seterusnya begitu. Ya, jadi atau ditulis seperti ini. Jadi jumlah langsung dari sub ruang vektor sebuah nilai atau eigenvalue, ya, E1, E2 dan seterusnya. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua sebuah vektor atau eigenvektor dari milik eigenvalue E1. Ini juga begitu. Jadi ini adalah sub ruang vektor yang beranggotakan semua eigenvektor milik E2, ya, dan seterusnya gitu, ya. Jadi itu solusi yang lain, ya, selain spektrum itu. Jadi ini dari saya tulis sebagai M dari 1 sampai dengan infinite. Jadi M gitu. Ya, dari sini kemudian kita bisa mengkonstruksi basis, ya. Bisa mengkonstruksi basis, ya, ortonormal, ya, yang beranggotakan, ya, di masing-masing ini kita ambil basis ortonormal di masing-masing sub ruang vektor sebuah nilai itu. Nah, untuk sementara misalnya kita asumsikan bahwa semua E itu tidak merosot atau tidak non degenerate, ya. Jadi diasumsikan bahwa EM itu non degenerate atau tidak merosot. Artinya apa? Artinya bahwa sama-sama mengatakan dimensi dari EM itu sama dengan 1. Ya, itu untuk mudahnya, ya, saya rasa begitu. Sehingga masing-masing sub ruang vektor sebuah nilai ini, ya, memiliki dimensi 1. Ya, masing-masing akan menyumbang basis, ya, ortonormal. Ya, saya tulis sebagai misalnya V1, V2, ya, lalu V3 dan seterusnya gitu, ya. Oke, jadi misalkan situasinya seperti itu, ya. Jadi jadi ini adalah basis yang kita pilih di sini, ini basis yang kita pilih di sini, ini basis yang kita pilih di situ dan seterusnya gitu, ya. Karena tadi non degenerate, ya, untuk semua M, ya, maka kemudian kita bisa dapatkan ungkapan sederhana. Bisa juga Anda menggunakan yang degenerate, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Ini agar sederhana saja, ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian setiap vektor, jadi untuk setiap vektor eta katakanlah, ya, anggota H gitu, maka kemudian tentu saja eta itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier, ya. Jadi M dari 1 sampai dengan infinite, ini produk skalar antara Vm, ya, dengan eta lalu dikalikan dengan Vm gitu. Ya, jadi semua anggota ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier seperti itu gitu, ya. Nah, akibatnya berikutnya adalah bahwa kalau kita berangkat dari keadaan awal gitu, ya. Jadi ya, misalkan sekarang bahwa psi 0, ya, itu sama dengan eta itu, ya, suatu sembarang vektor itu, ya, jadi eta itu misalnya. Maka kemudian kita bisa menghitung sembarang keadaan sistem sembarang waktu. Jadi psi t, ya, itu sama dengan ut tadi, ya, dikenakan pada psi 0 gitu, ya. Nah, gitu, ya. Jadi ini akan sama dengan ut, ya, dikenakan pada eta tadi gitu saja, ya. Dan apa itu eta? Eta adalah bisa ditulis sebagai deret Fourier ini tadi, ya. Jadi ini akan sama dengan
UT ya dikenakan pada sigma M dari 1 sampai dengan infinite hasil kali skalar antara Vm dengan eta lalu dikalikan dengan Vm ya. Nah ini tentu karena operator U itu linear, kita dapatkan ini sigma M ya dari 1 sampai dengan infinite produk skalar antara Vm dengan eta ya. Nah, ini skalar ya, skalar, jadi ini langsung ke sana ya. Jadi U T lalu bekerja pada Vm itu ya gitu. Nah jadi kita harus menghitung ini tentu saja ya. Nah kita hitung sekarang bagaimana U T itu bekerja pada Vm. Nah kita ingat ya, jadi misalnya ya, jadi sekarang H itu tidak bergantung ya terhadap waktu ya. Jadi maka kemudian kita bisa tuliskan bahwa ini ya UT Vm itu akan sama dengan ini ya. Tadi eksponensial ya minus I per H bar dikalikan HT gitu ya, dikenakan pada Vm. Ya. Jadi kalau ini ditulis ya dalam bentuk deret ya sigma M, sigma N ya dari 0 sampai dengan infinite lalu seper N faktorial ya, seper N faktorial ya, kemudian ini ada minus I per H bar dikalikan T, ini pangkat N dikalikan H pangkat N, jadi H pangkat N nya saya keluarkan lalu ini bekerja pada Vm itu ya, seperti ini ya. Saya lanjutkan di sana ya, saya balik dulu. Oke, nah H pangkat N ya dikenakan pada Vm itu kan berarti apa namanya H ya, H gitu ya, jadi sebanyak N faktor itu dikerjakan pada Vm gitu. Nah dengan mudah Anda bisa dapatkan karena Vm itu adalah eigenvektor ya, eigenvektor milik Em, maka ini ya, ini mestinya sama dengan Em dikalikan dengan Vm dikenakan lagi H, jadi Em kuadrat Vm ya, dan secara keseluruhan itu akan sama dengan Em pangkat N, Em pangkat N gitu, karena ini sebanyak N faktor tadi ya, ini banyak N faktor, jadi ini Vm gitu ya. Jadi ungkapan ini kita dapatkan ya, jadi sehingga kemudian apa namanya UT ya, UT ya kalau dikenakan pada Vm ya itu hasilnya adalah apa namanya ini, jadi sigma ya N dari 0 sampai dengan infinite seper N faktorial dikalikan dengan minus I per H bar T ya pangkat N lalu dikalikan dengan Em pangkat N begitu ya, lalu dikalikan Vm ya. Nah ini tentu saja bisa ditulis sebagai sigma N dari 0 sampai dengan infinite seper N faktorial dikalikan minus I Em ya T dibagi dengan H bar ya pangkat N dikalikan Vm. Nah dengan mudah kita bisa cek ya, bisa ambil kesimpulan bahwa ini sama dengan eksponensial dari minus I Em T per H bar dikalikan Vm. Oke, bilangan ini bilangan dikalikan itu, sehingga kemudian kita dapatkan bahwa psi T ya keadaan di sembarang waktu itu tinggal masukkan jadi apa yang kita dapatkan itu dimasukkan ke sini tadi, ke apa namanya ke sini ya, ini ya, jadi ini sama dengan sigma M ya dari 1 sampai dengan infinite produk skalar antara apa namanya Vm dengan apa tadi dengan eta ya, dengan eta ini bisa dihitung karena eta diberitahu. Nah kemudian ini tadi jadi eksponensial ya dari minus I Em dikalikan T per H bar, ini bilangan dikalikan dengan Vm ya gitu ya. Jadi ini
apa namanya jawabannya seperti ini ya, solusi dari dinamika tadi ya. Ini adalah solusi dari persamaan Schrödinger ya, sehingga ini merupakan menggambarkan keadaan sistem pada saat T itu ya, pada saat T ya. Jadi dari sini tadi ya, jadi dari Fourier ini tinggal ini kemudian diganti dengan apa yang kita dapatkan di sana tadi ya, VM seperti ini, tinggal substitusikan saja ya ke sini tadi ya. Jadi VM eta dikalikan dengan ini tadi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kasus khusus ya. Jadi apa namanya? Kasus khusus. Ya, kasus khusus. Jika psi 0 ya. Ya, itu salah satu dari eigenvalue. Oh ya, sebelum kita melanjut ke kasus khusus tadi ya, kita lihat, perhatikan ya, bahwa penting sekali bagi kita kemudian untuk menyelesaikan persamaan eigenvalue untuk operator Hamiltonan. Kita lihat di situ. Jadi begitu kita mengetahui solusi dari persamaan eigenvalue untuk operator Hamiltonan, maka kemudian kita lihat ya, dengan mudah kita dapatkan apa namanya psi T ya, keadaan sistem pada sembarang T itu. Ya, dengan cara seperti tadi. Jadi ini merupakan solusi ya. Jadi VM itu merupakan solusi dari persamaan eigenvalue untuk operator Hamiltonan ya. Lihat di situ bahwa pentingnya apa namanya menyelesaikan mencari solusi bagi persamaan eigenvalue operator Hamiltonan ya. Oke, sehingga kemudian dinamika sistem itu bisa kita hitung ya, bisa kita tentukan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil kasus khusus ya. Ini menarik ya, karena ini ada satu hal yang mungkin harus Anda juga perhatikan ya. Jadi sebagai contoh misalnya kita ambil psi 0 itu salah satu dari eigenvalue, eigenvektor ya. Jadi misalnya ini saya ambil VM tadi. Ya. Nah, Anda lihat di situ ya, psi T untuk kasus ini, psi T ya, mestinya akan sama dengan UT ya, dikenakan pada psi M, VM gitu. Hasilnya Anda tahu ya tadi, jadi hasilnya tadi. Jadi eksponensial dari, atau saya tulis E saja ya, E pangkat minus I per H bar dikalikan dengan M dikalikan T ya, dikalikan dengan VM ya. Nah, kita lihat ya, jadi kita lihat bahwa psi ya, keadaan sistem di sembarang waktu itu sama dengan perkalian antara ini kan keadaan awal. Jadi VM ini keadaan awal ya. Jadi ini bisa saya tulis sebagai E pangkat minus I per H bar dikalikan dengan EM. Jadi ini bilangan ya, semuanya ini bilangan real kecuali I ya, gitu. Oke, dikalikan dengan psi 0 gitu. Ya, lihat ya. Jadi psi T itu sama dengan perkalian antara psi 0 ya dengan faktor fase ini. Jadi bilangan kompleks yang modulusnya satuan gitu ya. Jadi artinya bahwa ini bukan keadaan yang baru gitu. Jadi psi T itu bukan keadaan yang lain gitu. Jadi tidak berbeda ya. Jadi ini mewakili keadaan yang sama. Jadi psi T dan psi 0 itu mewakili keadaan yang sama. Lihat di situ. Jadi kalau keadaan sistem pada awalnya itu adalah apa namanya eigen state atau apa suatu keadaan ya, atau keadaan eigen dari operator Hamiltonan, maka tidak ada perubahan keadaan sepanjang waktu. Kenapa? Karena tadi bahwa keadaan yang pada saat T itu tidak lain adalah perkalian antara keadaan awal dikalikan dengan faktor fase gitu. Jadi sepanjang waktu tidak ada perubahan keadaan di situ. Berbeda halnya kalau kita berangkat dari keadaan sembarang tadi, keadaan sembarang eta itu ya, sehingga ada perubahan keadaan di situ ya sepanjang waktu. Nah, ini hal yang penting ya, yang perlu kita catat. Ya, jika sistem itu di set pada awalnya berada pada keadaan eigen atau eigen state ya dari operator Hamiltonan, operator energi mekanik total itu, maka tidak ada perubahan keadaan sepanjang tidak ada usikan, tentu saja sepanjang tidak ada usikannya. Kalau tidak ada usikan, maka sepanjang waktu ya keadaan itu sistem itu tetap itu ya, meskipun vektor keadaannya berubah karena ada faktor fase ini. Tapi ini tidak bukan hanya faktor fase, artinya dua keadaan yang dibedakan dengan perkalian faktor fase itu sama gitu ya. Artinya dua vektor yang dibedakan karena perkalian dengan faktor fase itu mewakili keadaan yang sama gitu. Tidak ada perubahan keadaan dalam hal ini. Oke, itu yang penting untuk dicatat. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.